Oke, selamat datang teman-teman di video tutorial atau video modul di kelas pemrograman Visual 1. Kita pakai Visual Basic.NET ya di sini. Masih bersama saya Gelar Aditya Pratama dan saya buat video ini untuk Politeknik Fiksi Ganesha Bandung. Kita masuk sini ke video ke-10 atau di pertemuan ke-10 atau minggu ke-10 juga ya. Kita masuk sekarang ke halaman edit. Jadi sebelumnya sudah sampai kita halaman input dan insert data ke database ya. Jadi sudah dinamis. Sekarang datanya kita coba edit. Jadi kita namain dengan form edit dan update data ke database. Konsepnya sih hampir sama dengan yang insert ya. Hanya kalau insert datanya itu benar-benar kosong, tapi kalau yang update itu datanya sudah ada, nanti kita ubah data yang sebelumnya. Konsepnya seperti itu sih. Oke, mungkin kita mulai aja ke .NET-nya ya. Oke, pertama karena pertemuan 10 ini adalah project-nya itu sama dengan pertemuan 9 dan kita hanya menambahkan satu form tambahan. Jadi daripada kita buat ulang lagi seluruh project-nya, ada triknya sih sebenarnya. Kita bisa copy dari yang project sebelumnya, jadi tidak perlu bikin ulang sebenarnya gitu ya. Saya akan kasih tahu bagaimana cara kita copy-nya ya. Pertama mungkin masuk dulu ke project-nya, folder project-nya ini. Di saya itu ada folder namanya pemrograman Visual 1 seperti ini. Misal kita mau copy nih dari ini kan ada folder project pertemuan 9 ya. Jadi kita copy aja lalu paste di sini. Oke, jadi si project-nya sudah kita gandakan, project 9 ini. Kita rename. Misalkan harusnya kan project 10 ya, tapi karena saya udah ada folder project 10, mungkin saya sebutnya gini nih, 10-nya pakai teks ini aja ya. Tapi nanti teman-teman sih mungkin langsung aja pakai angka aja. Pertama saya bikin namanya pertemuan 10 seperti ini ya, di rename foldernya. Kita buka foldernya dulu. Nah, ini ada satu file dan satu folder juga sama. Kita rename dan kita ganti namanya. Oke, jadi pertemuan 10 seperti ini. Selanjutnya ada folder SLN ini nih. Kita klik kanan lalu bisa diedit menggunakan Notepad+ atau Notepad yang biasa pun boleh. Jadi diedit ya, bukan dibuka double klik tapi kita edit aja seperti ini. Nah, di sini kita bisa cari nih project pertemuan 9 ini ada berapa teks ya. Nah, semua teksnya ini kita ganti jadi pertemuan 10. Kita replace, dan replace. Lalu di save aja. Seperti itu ya. Lalu kita masuk ke folder ini nih. Folder yang tadi kita rename kita masuk. Nah, ini juga ada dua file yang namanya pertemuan 9. Kita ganti juga. Pertemuan 10 dan ini juga di rename menjadi pertemuan 10. Sudah. Jadi itu yang kita lakukan ya. Jadi kalau saya bisa ulangi adalah kita copy dari folder 9 ini, hasil kopiannya diganti, foldernya di rename jadi pertemuan 10 yang seperti ini. Ini pun file ini pun diganti dan folder ini pun diganti namanya. Kemudian untuk file ini kita edit pakai Notepad, lalu ganti yang teks pertemuan 9 jadi pertemuan 10. Di replace aja ya. Kita file udah nggak ada. Lalu di dalam folder ini ada dua file nih yang kita ganti juga namanya jadi pertemuan 10. Selanjutnya kalau kita buka sudah aman sih.
semua semua form ya, semua formnya sama nih, semua formnya sama dengan pertemuan 9, jadi kita tidak perlu coding ulang. Juga kalau ke pastiin propertiesnya nih di project properties ya, kita double klik aja my project-nya. Ini kita bisa ubah juga nih pertemuan 10 juga nih. Nah, seperti ini. Ini pun bisa ganti pertemuan 10, lalu pastikan startup formnya ke menu utama. Dan sudah, kita bisa lanjutkan kerja menambahkan file atau form untuk pertemuan 10 ini. Jadi tidak perlu bikin ulang lagi ya. Mungkin berlaku untuk pertemuan nanti 11 dan 12. Jadi tidak perlu bikin ulang, tapi bisa copy paste dan rename beberapa file. Ya gitu ya, itu trik aja sih sebenarnya. Oke, kita lanjut ke form kita nih ya. Karena kemarin itu kita fokus tentang tambah, nah, tombol tambah ini kita buka langsung menuju ada halaman tambah. Sekarang kita fokus ke tombol ini, tombol edit ini. Kita akan masuk ke halaman edit seperti ini. Oke. Pertama, apa yang kita lakukan adalah kita kasih script dulu di tombol edit, atau kita bikin dulu deh halaman editnya dulu deh. Kita bikin halaman editnya, tapi kita juga sama, tidak bikin ulang halaman editnya. Kita bisa copy paste dari halaman tambah. Karena kalau kita lihat halaman tambah ini dan halaman edit ini sama, tidak ada bedanya sebenarnya. Yang membedakan adalah paling ini, di halaman edit ada satu field tambahan ya yang namanya ID. Ini. Jadi kita sebenarnya bisa klik kanan copy ya, copy, lalu klik kanan paste. Nah ini. Lalu kita rename hasil kopian tadi, halaman tambah tadi, kita rename jadi halaman edit. Nah, seperti ini. Jadi sebenarnya kita tidak perlu bikin ulang juga untuk halaman edit. Jadi cukup copy paste dari halaman tambah. Oke, kita hapus dulu ini. Karena kita udah punya halaman editnya. Oke, paling kita tambahin dari halaman edit ini, kita tambahin satu field, namanya adalah ID. Jadi kita bikin satu text box. Ya, di sini kita cari text box. Ini drag and drop aja text box-nya. Terus kita namain, kasih mana teks ya. Nah ini, kasih name-nya adalah txt_id. Juga karena dia kita tidak akan bisa edit kalau ID ya. Kalau yang lain mungkin bisa edit, tapi kalau ID enggak. Kasih status read only-nya true. Juga mungkin kalau kita read only-nya true, kalau read only-nya false kan dia warnanya putih ya, tapi kalau read only-nya true, dia warna background-nya berubah jadi agak abu-abu, karena nanti dia tidak akan bisa diisi. Oke, sisanya mungkin sama. Ini punya nama komponen yang sendirinya, txt_name, dia punya txt nama, ini rdb untuk radio button, ini txt juga, ini txt. Kalau ini combo box itu pasti cmb ya, cmb. Ini checkbox itu pasti chb. Oke, ini masih txt juga biasa. Lalu ini button simpan dan button batal. Oke, halaman edit hanya itu aja sih, kita nambahin ini komponennya. Paling yang lanjut adalah kita ubah script di dalamnya. Kita lihat button batal masih sama me.close ya. Kita maju ke sini. Kalau yang txt nilai tugas key press-nya sama, txt uts-nya sama. Ini untuk ini salah namanya ya. Harusnya nilai tugas nih. Ini txt nilai. Sebentar, ini ada yang salah. Nilai tugas semua ini. Harusnya nilai UTS ya. Nilai UAS, nilai UTS dulu deh. Ini nilai UAS. Oke, ini juga kita ubah ke sini.
seperti ini. Ini juga kita copy ke sini. Jadi kita punya 3 keypress ya. Pertama yang txt nilai tugas keypress. Ini untuk handle supaya si text box-nya itu tidak bisa diisi selain angka ya. Juga ada nilai UTS, keypress, nilai UAS, keypress. Ini untuk handle agar kita hanya bisa input angka aja. Nah, lalu di button simpan ini yang ada perubahan. Mungkin kalau di sini sama sampai ini deklarasi nilai-nilai. Ini untuk value-nya jenis kelamin. Ini untuk nilai absen sama, nilai akhir sama, nilai indeks pun sama. Tapi di bagian try-nya nih, di bagian try dan bagian SQL-nya ada bedanya. Pertama, script-nya adalah menjadi update nilai. Jadi kita akan mengupdate tabel nilai. Lalu kita set apa yang kita set atau apa yang kita ubah. Pertama adalah name ya, sama dengan jangan lupa ada kutip 1 menandakan bahwa isinya adalah string atau teks ya. Lalu ini isinya adalah txt_name.text.toString. Jangan lupa adalah kutip 1 untuk tutup lagi. Jadi kalau string ya, ini isi datanya adalah varchar atau string ini, dia punya tanda kutip 1 di sini, kutip 1 di sini untuk ngisi string ya di sini. Lalu ada koma, nama juga sama, nama, jenis kelamin, terus apa ini, nomor telepon, alamat, kelas, yaitu dan combo box ini mata kuliah ya, karena dia combo boxnya juga. Dia punya kutip 1 di sini, hati-hati ya. Ini hati-hati, kutip 1 juga di belakang, hati-hati. Di belakang value-nya. Ini sama txt nama.text.toString. Kalau jenis kelamin ini ngambil dari atas ya datanya. Sedangkan ini nomor telepon, alamat dan kelas juga ngambil dari .text.toString. Sedangkan mata kuliah ngambilnya dari selected item.toString. Ini masih pakai kutip juga. Sedangkan untuk absen, karena dia tipenya adalah yes no atau boolean ya, dia nggak pakai kutip. Jadi langsung absen 1 sama dengan isinya ini chp pertemuan 1.checked. Ini semua sama ya, nggak ada kutip-kutipnya. Begitu pula dengan nilai, karena nilai tipe datanya itu adalah angka ya. Jadi dia tidak pakai kutip juga. Dia hanya nilai absen langsung, nilai absen, nilai tugas juga langsung seperti ini karena angka ya tipenya. Kecuali nilai indeks. Kalau nilai indeks itu dia kan huruf ya. Nah ini huruf seperti ini. Jadi kita harus pakai kutip seperti ini. Nah dan kalau di akhir dia nggak ada koma. Jadi kan kita set ini kan kita pakai koma ya. Tapi kalau untuk yang paling terakhir itu nggak ada koma. Jadi kutip lalu udah selesai. Ada where id-nya adalah txt_id.text.toString. Jangan lupa titik koma di akhirnya. Juga ini ya, untuk awal SQL awal tuh nggak ada dan, tapi untuk selanjutnya ada dan. Itu untuk menggabungkan string. Lalu ini koneksinya dibuka, lalu execute si query yang di atas. Kalau berhasil, nanti ada message data berhasil diubah. Tapi jika tidak, nanti tulisannya data gagal diubah. Seperti itu. Ini mungkin ganti jadi informasi ya. Oke, jadi itu yang kita ubah di halaman edit. Jadi halaman edit ini nggak jauh beda ya sama halaman tambah, hanya mungkin script ini aja yang berbeda. Oke, anggap sudah done ya si halaman edit ini. Jadi tiga keypress, 1 button simpan ini untuk atasnya sama, tapi mungkin yang beda tuh bagian di update ini di query-nya ya. Untuk bawahnya tetap sama.
Oke, selanjutnya mungkin kita ke halaman list. Nah, yang kita ubah adalah di tombol editnya nih. Kita double klik dulu. Nah, untuk tombol edit adalah intinya adalah kita melihat dulu apa data mana yang diselect ya. Jadi kan konsepnya mungkin sama seperti halaman detail ya. Kalau halaman detail kan kita ambil dulu ininya, indeks datanya ke berapa, baru data-data itu dikirimkan, dimunculkan gitu kan ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau di halaman di edit pun sama, itu halaman edit pun sama. Tombol edit pun sama. Pertama kita ambil dulu row mana ya atau baris data mana di tabel itu yang bakal kita edit. Setelah diambil di sini dalam variabel namanya J ya. Lalu kita kirim nih si datanya jadi halaman edit jadi halaman edit yang tadi ya .txt_id.text. Jadi kita langsung edit nih bahwa hey halaman edit dan komponen ini gitu ya, akan saya set nilainya jadi seperti ini. Di set nilainya data table item ini 0 lalu j value.toString kayak gini. Terus halaman edit text name gitu kan ya. Di editnya adalah untuk ini kan indeks ke 0, ini indeks ke 1. Halaman edit yang ini text namanya adalah indeks kedua. Ini urutan di sini ya, urutan di data table. Kalau kita lihat di listnya nih, di load datanya nih, kan ini kan select all from nilai ya. Urutan ini adalah urutan 0, 1, 2, ini adalah urutan yang ada di kolom-kolom di database ya. Jangan sampai ketukar. Tapi ini sama seperti yang detail sih. Ini. Sama seperti yang detail. Tapi kita kalau detail adalah kita nama-namanya kayak gini, tapi kalau ya di sini adalah komponen-komponen yang kita set teksnya. Ini untuk ID name nama seperti ini. Yang ketiga ini adalah radio button ya. Kalau radio button agak beda. Kalau kita cek dulu nih, apa kalau stringnya itu laki-laki, maka RDB laki-laki yang dicek kita sama dengan true. Tapi kalau isinya adalah perempuan, maka RDB perempuan yang dicek. Ya. Selanjutnya ini halaman nomor telepon, komponen nomor telepon, alamat dan kelas sama seperti ID, name dan nama ya. Nah yang agak beda mungkin di combo box adalah .selected item nih. Jadi si combo boxnya .selected itemnya apa? Itu adalah value ini, value yang didapat. Selanjutnya kalau ini untuk yang pertemuan ya, absen itu mirip dengan yang combo radio button checkbox ini. Jadi dicek dulu kalau value-nya adalah true, maka halaman komponen checkbox pertemuan 1 ceknya true, tapi jika tidak ceknya false. Ini berlaku sampai si data table ke-13 atau checkbox ke-6. Sama ya. Selanjutnya mungkin ini yang nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS, sama ini langsung seperti ini. Terakhir adalah kita show itu ya, atau kita munculkan halaman edit nih pakai script halaman edit.show. Seperti itu. Nah, ini untuk delete dan print kita masih belum isi untuk next pertemuan. Oke. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau di halaman list ini yang kita tambahin, ini load database dari kemarin, halaman list ini juga dari kemarin, button refresh dari kemarin, dan button detail dari kemarin, tambah juga kemarin. Yang kita bikin baru di sini adalah halaman editnya nih. Scriptnya seperti ini ya. Oke, kita coba aja dulu. Oh ya, sebelum dicoba, jangan lupa ya, kita set startup-nya ini ke menu utama. Ini belum ke edit. Jangan lupa si startup-nya itu ke menu utama, karena kita ada buka koneksi. Ini di halaman utama ya. Jadi kalau langsung ke halaman edit,
si koneksinya belum kebuka. Jadi kita harus set ke menu utama ini supaya koneksinya dibuka atau dipanggil dulu. Oke, kita coba jalankan aja. Oke, database connected. Nah ini nih maksud saya itu. Karena koneksi ke database dilakukan di halaman utama dulu. Lalu kita ke halaman list. Nah, ini kita ada ya coba mau ubah data nih, data yang terakhir ya, data ke-11 ini kita select dulu datanya. Lalu klik edit di sini. Nah, jadi muncul form halaman edit ini, tapi data udah keisi nih. Ini data-data sudah keisi by default melihat isi dari data yang ini. Lalu kita coba edit ya, misalkan jadi 22, 33, 55, 66, kelas 22. Kita ubah mata kuliahnya, kita ubah juga kita ubah si absennya, nilai tugasnya juga dulu kita ubah. Lalu kita simpan. Oke, data berhasil diubah. Kita oke-kan, lalu kita refresh datanya. Harusnya data yang ke-11 ini berubah ya. Oke, nah ini data yang ke-11 ini sudah berubah, kita klik detail aja. Nah ini ya, data semuanya sudah berubah sesuai dengan yang kita inputkan tadi. Termasuk tadi nih, nilai akhirnya pun sudah ngikutin perhitungan nilai baru. Nilai absennya mungkin naik, tapi nilai tugas UTS-nya pun masih kecil, jadi nilai akhirnya 40 dan nilai indeksnya C. Seperti itu ya. Jadi itu yang kita coba buat di pertemuan ke-10 ini ya, halaman edit dan script buat editnya. Oke, cukup jelas ya apa yang kita bikin di pertemuan ini. Intinya adalah kita bisa copy paste lagi, tidak perlu bikin ulang aja, kita perlu copy paste. Termasuk halaman editnya pun kita copy tadi. Hanya saja ada beberapa script yang kita ubah, terutama di bagian ini SQL ini ya, yang kita ubah. Dan juga ini halaman list yang tombol editnya yang kita ubah. Oke, mungkin dapat dipahami ya sama teman-teman semua dan juga bisa dipraktekkan sendiri apa yang kita pelajari di pertemuan ke-10 ini, yaitu bagian dari form edit dan update data. Oke, rasanya cukup sekian yang kita pelajari di sini, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau gitu mungkin saya tutup video ke-10 ini. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya dengan materi yang berbeda. Dengan saya Gelar Etia Pertama, terima kasih.